Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok injektor ingin mempresentasikan mata kuliah motor diesel tentang sistem pelumasan. Di sini kami beranggotakan dua orang, yang dimana yang pertama yaitu saya sendiri, Sifa Maratu Soleha dengan NIM 230730228. Kemudian rekan saya. Dan dengan saya Indah Juwita, NIM 23073008. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Indah, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu apa itu sistem pelumasan. Di sini sistem pelumasan adalah sistem yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin, mencegah kehausan, dan menjaga suhu mesin agar tetap stabil, serta memastikan kinerja mesin yang optimal dan memperpanjang umur mesin. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pelumasan. Di sini sistem pelumasan terbagi dua. Yang pertama sistem pelumasan basah, di mana sistem pelumasan basah itu menggunakan bak oli yang menyimpan oli. Pompa oli menghisap oli dari bak dan mengalirkannya ke komponen mesin. Selanjutnya itu sistem pelumasan kering, di mana sistem pelumasan kering itu menggunakan pompa untuk mengalirkan oli ke komponen mesin tanpa bak oli. Oli disuplai dari tangki terpisah. Selanjutnya, pemateri berikutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah konstruksi sistem pelumasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruksi sistem pelumasan, yaitu untuk komponen utamanya sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah ada pompa oli, kemudian ada filter oli, saluran oli, dan yang terakhir ada bak oli. Yang pertama yang akan kita bahas sedikit, ini tentang pompa oli. Nah, di mana pompa oli sendiri yaitu merupakan alat yang menghisap oli atau menyedot oli dari bak oli ke dalam atau ke seluruh bagian mesin. Nah, untuk tipenya sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada gear pump, ada fan pump, dan rotor pump. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu menggunakan mekanisme rotasi atau putaran untuk menarik dan memompa oli. Nah, kemudian untuk komponen atau konstruksi yang kedua yaitu merupakan adanya filter oli. Nah, di mana filter oli sendiri yaitu untuk menyaring kotoran dan partikel dari oli sebelum mengalir ke komponen mesin. Nah, untuk tipenya sendiri itu ada filter kertas, filter metal, ataupun filter Cartidex. Nah, untuk cara kerjanya yaitu menggunakan media penyaring untuk menangkap partikel kotoran. Kemudian komponen yang ketiga atau konstruksi yang ketiga yaitu saluran oli, di mana jaringan saluran yang mengalirkan oli ke berbagai komponen seperti ke poros engkol, ke piston, dan juga ke camshaft. Nah, untuk tipenya sendiri itu adanya pipa dan selang yang terbuat dari bahan yang tahan panas dan tahan akan tekanan. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu mengalirkan oli dari pompa ke komponen mesin, dan mengembalikannya kembali ke dalam bak mesin, ke dalam bak oli. Kemudian yang terakhir, konstruksi yang terakhir yaitu adanya bak oli, di mana bak oli ini yaitu merupakan tempat penyimpanan oli yang biasanya terletak di bagian bawah mesin atau biasa kita kenal yaitu carter. Nah, bak oli sendiri juga memiliki fungsi sebagai reservoir untuk oli yang digunakan. Selanjutnya adalah cara kerja sistem pelumasan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini ada 4. Yang pertama yaitu penghisapan atau penyedotan, di mana pompa oli itu menghisap oli dari bak oli menghisap oli dari bak oli ke sistem atau ke komponen yang akan digunakan. Kemudian penyaringan, di mana oli yang tadi setelah dihisap tadi itu akan melewati filter atau melewati penyaringan, yaitu gunanya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada pada oli. Kemudian distribusi atau penyaluran, di mana oli yang tadi sudah disaring atau oli bersih tadi itu mengalir melalui saluran ke komponen yang
yang membutuhkan pelumasan, contohnya seperti pada crankshaft atau poros ankle, kemudian ke piston dan juga bisa ke camshaft. Nah, untuk cara kerja yang keempat atau yang terakhir yaitu merupakan pengembalian, di mana setelah digunakan oli tadi ke poros ankle, yang ke piston dan ke camshaft tadi, itu oli akan dikembalikan atau eh, akan diretur ke bak oli untuk disaring kembali dan digunakan kembali, dan begitu pula seterusnya dengan siklus yang berputar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari hasil yang telah kami diskusikan, kami mendapatkan dua kesimpulan yang dimana sistem pelumasan itu sangat penting, untuk menjaga kinerja dan umur mesin diesel. Yang kedua yaitu memahami jenisnya apa saja, konstruksinya bagaimana, dan cara kerjanya bagaimana pada sistem pelumasan, dan dalam membantu dalam perawatan dan perbaikan mesin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.